不想死的立刻消失。 Hello happy people in the world, gimana kabarnya? Sehat? Tanpa kata mukadimah, saya cuma mau minta maaf karena kemarin gak sempat upload. Dan kita akan melanjutkan alur cerita series Love Online to Online. Untuk yang baru bergabung, silahkan tonton dulu episode sebelumnya di channel ini. And enjoy watching. 我来。真的能打过我们3个吗？ Weiwei mengajak mereka bertarung 1 versus 3, tapi mereka takut karena Weiwei pemain yang kuat. Akhirnya Blood Devil kembali online dan menolak bantuan dari para gadis itu. 我们走。 Akhirnya Weiwei memutuskan menyudahi sisaannya. Dia mengambil pisaunya kembali. Dia juga sudah malas kalau harus menghabiskan internetnya hanya untuk meladeni Blood Devil. Mereka pun pergi, meninggalkan Blood Devil seorang diri dalam keadaan masih terantai. Scene berganti. Yao Yao dan Zhenzui sedang bermesraan. Lalu anggota Yao Yao datang dan mengadukan tentang Weiwei yang membuli mereka. Lalu Yao Yao memaksa Zhenzui untuk balas dendam dengan membuat sebuah video kontes yang diadakan website. Zhenzui akhirnya menyetujuinya. Zhenzui lalu pamit mau makan malam bersama sepupunya. Sementara itu, Bansan akhirnya selesai memperbaiki komputer Yiran. Tapi Yiran malah ngambek dan beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pada Bansan. Dia kesal Xiaonei ternyata tidak datang. Lalu Yiran akan pergi makan malam bersama sepupunya. Ternyata sepupunya itu adalah Xiaoxiang. Dia adalah Zhenzui. Di situ dia bercerita tentang Xiaonei dan Xiaoxiang langsung mengenali nama itu. Xiaonei adalah kepala Ziyi Teknologis. Perusahaan ayahnya kini tengah berencana mengembangkan sayap mereka di bisnis game online dan tengah berusaha mengakuisisi perusahaannya Xiaonei. Mendengar itu, Yiran berencana untuk magang di perusahaan pamannya itu. RC tiba-tiba mendapatkan email panggilan wawancara magang di Zenji Technologies. Ya, Zenji Technologies ini adalah perusahaan ayahnya Xiaoxiang. Dia mendaftarkan mereka berempat untuk magang di Zenji, dan ternyata mereka semua terpilih untuk wawancara. Kebetulan jadwal wawancaranya adalah lusa, berbarengan dengan jadwal meetingnya Xiaonei dengan perusahaan Zenji. Lusa akhirnya tiba. Xiaonei datang bersama Bansan. Dan Yiran sudah magang sebagai asisten pamannya. Yiran sengaja mengambilkan cangkir yang bermotif untuk Xiaonei. Walaupun Xiaonei tak meliriknya sedikit pun. Ternyata Xiaonei tidak kenal dengan Yiran. Saat Presiden Zen memperkenalkan ponakannya juga kuliah di Universitas King. Secara kebetulan Weiwei yang menunggu antrian wawancara juga minum dengan cangkir yang bermotif seperti yang digunakan oleh Xiaonei. RC menghadang seorang pelamar yang baru saja keluar dari tempat wawancara untuk bertanya apa saja yang ditanyakan dalam wawancara itu. Dia berkata bahwa mereka menanyakan apakah dia pernah bermain game dan apa username-nya. RC langsung cemas karena dia dan kedua temannya yang lain tidak pernah bermain game. Lalu Weiwei memberikan username akun cadangannya kepada teman-temannya itu. Semua username-nya berawalan read. Sementara itu, Press Dirzen to the point bahwa mereka ingin membeli hak cipta game ciptaan perusahaan Xiaonei dan mengakuisisi perusahaan Xiaonei. Dengan begitu, Xiaonei bisa bekerja menyelesaikan produknya di perusahaan mereka. Bansan jelas kesal mendengarnya. Tapi Xiaonei sendiri malah tampak santai. Bahkan dengan sopan dia berkata kalau dia akan mempertimbangkan penawaran mereka. Xiaonei lalu pamit. Bansan yang sedari tadi berusaha menahan emosi langsung menggerutu kesal dengan penawaran Press Dirzen yang jelas-jelas ingin membeli mereka. Tapi Xiaonei meyakinkan kalau dia tadi cuma berbohong. Jika Zenji ingin menggunakan pemaksaan pada mereka, maka mereka juga bisa membalasnya dengan cara yang sama. Bansan langsung senang seketika, tidak menyangka kalau Xiaonei sudah jadi semakin licik. Yiran tiba-tiba menyusul mereka. Dia meminta maaf jika ucapan pamannya ada yang menyinggungnya. Lalu menawarkan bantuannya untuk membantu melancarkan kerjasama ini. Tapi Xiaonei menolak bantuannya dengan sopan, lalu pamit. Setelah Xiaonei pergi, Xiaoxiang datang dan langsung mengkritik pria pilihan Yiran itu. Scene berganti, Yiran dan Xiaoxiang sedang melihat wawancara magang. Mereka masuk saat tiba giliran RC di wawancara.
Jelas saja, Ersi kaget saat melihat Iran duduk bersama para pewawancara. Awalnya Ersi cukup lancar menjawab beberapa pertanyaan, tapi saat dia ditanya tentang kegiatan gamingnya, Ersi malah lupa dengan username pemberian WW. Dalam kepanikannya, akhirnya dia malah menyebutkan username utama WW yaitu Read WW. Jelas pernyataannya itu langsung menarik perhatian Xiao Xiang. Dia menatap Ersi dalam diam, tapi tampaknya dia benar-benar percaya kalau Ersi adalah Read WW, mantan istrinya di dalam game. Selesai wawancara, Ersi langsung memberitahu WW kalau tadi dia sudah salah menyebut username-nya. Tapi WW sama sekali tidak marah dan tidak mempermasalahkannya. Lagi pula dia masih punya banyak akun cadangan yang bisa dia pakai. Xiaonai berada di lobi tepat saat WW dan Ersi selesai wawancara. Perhatian Xiaonai tiba-tiba beralih saat dia melihat WW yang sedang duduk tak jauh darinya. Dari Bansan, Xiaonai mengetahui namanya adalah Bei Weiwei dan dia adalah gadis tercantik sefakultas. Hanya saja dia kalah dari Yiran yang berhasil menyabet predikat gadis tercantik se-universitas. Xiaonai langsung menatapnya dengan penuh ketertarikan. Apalagi saat dia melihat WW minum dari cangkir bermotif yang sama persis seperti cangkirnya tadi. Pulang dari wawancara, WW langsung pergi ke rumah murid bimbelnya. Xiao Gang sudah menunggu di depan saat dia datang. Tentu saja, dia datang untuk membuktikan ucapan WW. Xiao Yang menyambut WW dengan hangat, tapi langsung tak suka melihat Xiao Guang, yang menurutnya tidak mirip guru bahasa Inggris. Dalam perjalanan keluar, WW menyarankan agar mereka menunggu ibunya Xiao Yang pulang, agar Xiao Gang bisa melihat sendiri mobil ibunya Xiao Yang. Tapi Xiao Gang meyakinkan WW kalau sekarang dia percaya pada WW. Dia bahkan menunjukkan bukti kalau dia sudah menghapus postingannya itu. Xiao Gang mengulurkan tangan dan meminta maaf karena sudah salah paham. WW menanggapinya hanya dengan menepuk tangan Xiao Gang dan menerima maafnya. Tampak di sini Xiao Gang mulai suka dan kagum kepada WW. Saat sampai di asrama, ternyata Ersi juga mulai bermain game karena takut kebohongannya terbongkar saat wawancara tadi. WW juga login ke dalam game. Lalu dia melihat pengumuman kontes video dan Zenzui juga ikut berpartisipasi. Karena penasaran, WW pun membuka video itu. Video itu memperolok-olok sosok WW. Jelas saja, WW langsung kesal dan langsung mengirim pesan kepada Zenzui. Xiaonai mendapat kabar tentang video itu dari teman-temannya. Saat Xiaonai datang, mereka langsung memperlihatkan videonya sambil mengkritik Zenzui yang narsis gila itu. Sementara ketika temannya ribut sendiri, Xiaonai malah santai karena dia sudah merencanakan caranya sendiri untuk menangani Zenzui. Dia akan menunggu Zenzui online besok. Xiao Guang sekarang benar-benar jatuh cinta pada WW. Saat dia melewati lapangan, dia mengajak WW ngedate. Tapi WW menolaknya dengan sopan. Saat WW melanjutkan joggingnya, tiba-tiba dia melihat Xiaonai baru masuk lapangan. Xiaonai melihat ke arahnya. Sontak WW jadi gugup. Saat WW login ke dalam game, dia diberitahu salah satu gamer tentang Naihe yang menantang Zenzui duel. WW langsung pergi ke tempat duel dan melihat Naihe sudah duduk santai menunggu kedatangan Zenzui sambil memainkan kecapi yang sekaligus senjata andalannya. Ketika temannya berkata Naihe melakukan ini demi balas dendam pada Zenzui gara-gara video itu. Kalau Zenzui kalah dalam duel ini maka dia bisa kehilangan 2 poin. Naihe sudah berjanji akan menanggalkan 2 gearnya dalam duel ini. WW jadi yakin kalau Zenzui tidak akan berani menerima tantangan itu. Dia sudah mencapai level tinggi. Jangankan kehilangan 2 poin. Kehilangan 1 poin saja akan sangat merugikan baginya. Dan akan butuh waktu sangat lama untuk naik level kembali. Tapi yang tidak disangka-sangka, Zenzui muncul dan langsung menyerang Naihe duluan. Tapi Naihe dengan cepat menghindarinya dengan menghilang. Dan saat Zenzui mulai lengah, dia langsung menyerang dan mengunci gerakan Zenzui dengan rantai ayunnya. Zenzui berhasil melepaskan diri, tapi Naihe menyerang Zenzui dengan jurus andalannya.
dan Zhenzui langsung kalah di ronde pertama. Yao Yao memulihkan Zhenzui lalu melabrak Naihe yang menurutnya tidak memenuhi janjinya untuk menanggalkan dua gearnya. Tapi Naihe dengan santainya memberitahu Yao Yao bahwa di ronde pertama tadi dia sudah melepaskan cincinnya. Dan untuk ronde kedua, Naihe menyatakan kalau dia akan bertarung hanya dengan satu tangan saja. Ronde kedua pun dimulai, tapi bahkan sekalipun Naihe hanya menggunakan satu tangan, dia tetap berhasil mengalahkan Zhenzui dengan mudah. Zhenzui pun akhirnya mengaku kalah dan berjanji akan menghapus videonya dan merekam video lain. Old Man Yu yang tadinya tiba-tiba AFK akhirnya kembali online. Dia baru saja mengecek forum dan melihat Zhenzui sudah menghapus videonya. Bukannya senang, ketiga temannya Naihe malah kecewa. Karena ternyata mereka sebenarnya punya niat licik untuk menghack komputernya Zhenzui jika seandainya Zhenzui tidak menghapus video itu. Lalu, Naihe mengajak Weiwei ke suatu lembah untuk menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Sejak saat itu, Weiwei jadi mulai sering memikirkan Naihe. Di tempat lain, Xiaonai pun tak bisa berhenti memikirkan Weiwei. Terutama saat mereka tak sengaja bertemu di lapangan. Tapi, Weiwei buru-buru menghindarinya. Semakin ingin tahu tentang Weiwei, Xiaonai pun langsung mencari informasi jadwal kuliahnya Weiwei. Scene berganti. Di fakultas, Xiao Guang mulai mengajak Weiwei untuk mentraktirnya makan lagi. Weiwei pun kembali menolaknya dengan sopan. Saat sampai di asrama, Xiao Guang masih juga menelpon Weiwei. Lalu, dia bersama Ersim melihat Xiaonai dari balkon. Mereka melihat ada seorang mahasiswi yang mendekati Xiaonai sambil menyerahkan surat cinta. Tapi Xiaonai langsung melewatinya begitu saja, tanpa melirik sedikit pun. Weiwei pun menyaksikan kejadian itu dalam diam sambil berpikir. Tiba-tiba, dia punya ide bagus untuk menolak Xiao Guang dengan memanfaatkan nama Xiaonai. Esoknya, Xiao Guang masih berusaha PDKT sama Weiwei, tapi kali ini Weiwei menolaknya dengan tegas dan mengatakan kalau dia suka dengan seniornya di fakultas komputer. Dia bernama Xiaonai. Terlepas dari penolakan Weiwei, Xiao Guang masih terus berharap. Saat dia dan teman-temannya ke lapangan basket, mereka melihat Xiaonai juga sedang bermain bersama teman-temannya. Xiao Guang yang sekarang menganggap Xiaonai sebagai rival cintanya, langsung mendekati mereka dan menantang Xiaonai untuk bertanding. Wanjai, seru nih. Jenius komputer melawan jenius bahasa di pertandingan basket. Dan kita akan melanjutkan di part berikutnya.